Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Pada kesempatan ini, saya Gus Yastaryo, praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, akan melanjutkan sharing tentang siap menghadapi Assessment Center. Pada video bagian kelima dari 12 video materi siap menghadapi Assessment Center, masih membahas kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN, yaitu bagaimana memahami kompetensi orientasi pada hasil. Kompetensi orientasi pada hasil adalah salah satu kompetensi manajerial ASN. Tingkat penguasaan atau level yang digunakan pada kompetensi ASN adalah menggunakan 5 tingkatan atau level. Dan saya akan jelaskan untuk masing-masing level, mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Penting bagi para peserta Assessment Center atau ASESI untuk benar-benar memahami indikator perilaku pada masing-masing level dari kompetensi orientasi pada hasil sebagai salah satu kompetensi yang akan dinilai dalam kegiatan Assessment Center. Dengan memahami indikator perilaku untuk masing-masing level kompetensi orientasi pada hasil sebelum kegiatan Assessment Center dilaksanakan, maka diharapkan peserta Assessment Center atau ASESI pada saat mengikuti kegiatan Assessment Center dapat menunjukkan level tertinggi dari kompetensi yang dinilai, yang benar-benar dimilikinya. Definisi kompetensi orientasi pada hasil: kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Deskripsi level 1 kompetensi orientasi pada hasil: bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Pada level 1, Anda dituntut untuk mampu memenuhi standar kerja. Indikator perilaku pertama level 1 kompetensi orientasi pada hasil: tinjau perilaku Anda. Apakah Anda dapat menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda dalam menyelesaikan tugas harus bisa memenuhi 2 hal, yaitu pertama, tuntas, kedua, dapat diandalkan. Indikator perilaku kedua, level 1 kompetensi orientasi pada hasil: tinjau perilaku Anda, apakah Anda selalu bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas atau SOP. Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda dalam menyelesaikan tugas harus bisa memenuhi 2 hal, yaitu pertama, selalu mengacu pada standar kualitas atau SOP. Kedua, teliti dan hati-hati hingga meminimalkan terjadinya kesalahan. Indikator perilaku ketiga, level 1 kompetensi orientasi pada hasil: tinjau perilaku Anda, apakah dalam menyelesaikan tugas bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara kerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerja Anda. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda dalam menyelesaikan tugas harus bisa memenuhi 2 hal, yaitu pertama, bersedia menerima masukan. Kedua, dapat mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif dan efisien. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 1 sudah Anda penuhi, tentunya dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, maka Anda sudah memenuhi level 1 untuk kompetensi orientasi pada hasil. Namun, apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 1 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 1 untuk kompetensi orientasi pada hasil.
Dengan kata lain, level Anda masih berada di level 0. Deskripsi level 2, kompetensi orientasi pada hasil. Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Pada level 1, Anda mampu memenuhi standar kerja. Sedangkan pada level 2, Anda dituntut untuk meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Indikator perilaku pertama level 2, kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda menetapkan standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi, dan upaya untuk mencapainya. Indikator perilaku kedua level 2, kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan metode-metode alternatif yang Anda coba atau gunakan, sehingga hasil kerja Anda meningkat. Indikator perilaku ketiga level 2, kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda. Apakah sudah memberi contoh kepada orang-orang di unit kerja Anda untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah Anda lakukan? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda telah menerapkan metode kerja yang lebih efektif, dan ini menjadi contoh bagi orang-orang di unit kerja Anda. Apabila di antara ketiga indikator perilaku di level 2 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 1, maka kompetensi orientasi pada hasil Anda sudah di level 2. Ingat, Anda tidak bisa di level 2 sebelum memenuhi level 1, karena kompetensi sifatnya adalah seperti anak tangga. Namun apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 2 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 2 untuk kompetensi orientasi pada hasil. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 2. Deskripsi level 3, kompetensi orientasi pada hasil. Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja. Memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja. Pada level 1 Anda mampu memenuhi standar kerja. Pada level 2 Anda mampu meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Sedangkan pada level 3 Anda dituntut untuk menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja. Memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja. Indikator perilaku pertama level 3, kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda. Apakah sudah menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda sudah menetapkan target kinerja unit kerja Anda yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi. Indikator perilaku kedua level 3, kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda sudah memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerja? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus sudah pernah memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil kerja unit Anda.
Dalam indikator perilaku ini, baik apresiasi maupun teguran harus sudah terbukti Anda lakukan. Indikator perilaku ketiga level 3 kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda sudah mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan metode kerja yang Anda kembangkan, sehingga menghasilkan kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unit kerja Anda. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 3 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 2 dan level 1, maka kompetensi orientasi pada hasil Anda sudah di level 3. Namun apabila di antara ketiga indikator perilaku level 3 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 3 untuk kompetensi orientasi pada hasil. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 3. Deskripsi level 4, kompetensi orientasi pada hasil. Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. Pada level 1, Anda mampu memenuhi standar kerja. Pada level 2, Anda mampu meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Pada level 3, Anda mampu menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja. Sedangkan pada level 4, Anda dituntut untuk mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. Indikator perilaku pertama level 4, kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda selalu mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda selalu mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Karena tingkatannya pada unit kerja di tingkat instansi, maka kemungkinan untuk bisa mencapai level ini Anda memerlukan wewenang yang lebih luas, yaitu pada tingkat instansi. Indikator perilaku kedua level 4, kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda selalu memantau dan mengevaluasi hasil kerja unit Anda agar selaras dengan sasaran strategis instansi? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan bagaimana Anda selalu bisa memantau dan mengevaluasi hasil kerja unit Anda agar selaras dengan sasaran strategis instansi. Karena tingkatannya pada sasaran strategis instansi, maka kemungkinan untuk bisa mencapai level ini Anda memerlukan wewenang yang lebih luas, yaitu pada tingkat instansi. Indikator perilaku ketiga level 4, kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda sudah mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target organisasi? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan bagaimana Anda mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target organisasi. Karena tingkatannya antar unit kerja dan pencapaian target organisasi, maka kemungkinan untuk bisa memenuhi indikator perilaku ini, Anda memerlukan wewenang yang lebih luas. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 4 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 3, level 2, dan level 1,
maka kompetensi orientasi pada hasil Anda sudah di level 4. Namun, apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 4 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 4 untuk kompetensi orientasi pada hasil. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 4. Deskripsi level 5 kompetensi orientasi pada hasil. Meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi. Pada level 1, Anda mampu memenuhi standar kerja. Pada level 2, Anda mampu meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Pada level 3, Anda mampu menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja. Pada level 4, Anda mampu mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. Sedangkan pada level 5, Anda dituntut untuk meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi. Indikator perilaku pertama level 5 kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda selalu memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional. Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan bagaimana memastikan kualitas dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang berkontribusi pada pencapaian target prioritas nasional. Untuk bisa memenuhi indikator perilaku ini, Anda memerlukan wewenang yang lebih luas pada skala organisasi atau bahkan nasional. Indikator perilaku kedua level 5 kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda selalu memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi atau nasional? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan yang Anda lakukan untuk memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi atau nasional. Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda memerlukan wewenang yang lebih luas pada skala instansi atau nasional. Indikator perilaku ketiga, level 5 kompetensi orientasi pada hasil. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda pernah membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif, efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan pernah membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif, efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional. Apabila dalam membuat kebijakan dilakukan secara tim, maka Anda harus bisa menunjukkan kontribusi Anda terhadap kebijakan tersebut. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 5 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 4, level 3, level 2, dan level 1, maka kompetensi orientasi pada hasil Anda sudah berada di puncak, yaitu level 5. Ingat, Anda tidak bisa di level 5 sebelum memenuhi level 4, level 3, level 2, dan level 1. Namun, apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 5 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 5 untuk kompetensi orientasi pada hasil. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 5. Setelah Anda mempelajari kompetensi orientasi pada hasil dari level 1 sampai dengan level 5, berapa level kompetensi orientasi pada hasil Anda saat ini?
Masukkan hasil penilaian Anda sendiri atau self-assessment pada kolom level di form self-assessment seperti yang ada di slide. Misal untuk contoh hasil penilaian Anda adalah level 2. Masukkan level 2 ke kolom level di form self-assessment. Demikian sharing dari saya tentang bagaimana memahami kompetensi orientasi pada hasil. Semoga bermanfaat. Anda dapat melanjutkan ke bagian video berikutnya, yaitu bagian ke-6 tentang bagaimana memahami kompetensi pelayanan publik. Terima kasih. Salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.